Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Pada hari ini firman untuk kita untuk memulai hari kita di tanggal 16 Februari 2023 pada hari Kamis, yaitu dari Yeremia pasalnya yang pertama ayat yang ke-19. Demikian bunyinya: mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu Yeremia adalah salah satu nabi yang memiliki tugas untuk mengingatkan bangsa Israel yang menerima pesan dari Tuhan, dari Allah Israel, untuk mengingatkan atau untuk memberikan pesan yang baik dari Tuhan, supaya mereka tetap tinggal di dalam hukum-hukum Tuhan. Tetapi tatkala Yeremia dipilih dan dipanggil Tuhan menjadi hambanya, Yeremia memiliki ketakutan yang besar. Yeremia membayangkan bahwa para musuh akan memeranginya hingga hidupnya binasa dan mati. Yeremia menyadari bahwa jika ia melakukan kehendak Tuhan untuk menyampaikan pesan itu, maka ia pun akan mengalami banyak rintangan dan hambatan. Ini yang sering ditakuti dan diragukan oleh orang Kristen. Jika dia akan ikut ambil bagian di dalam melayani, di dalam menjalankan perintah Tuhan, di dalam menyebar Injil, dia selalu mengira, seseorang selalu mengira dia akan mengalami banyak rintangan dan hambatan. Ketakutan mendahului mereka, ketakutan menghambat mereka. Yeremia memang menyadari betul kalau hal ini akan membuat banyak orang marah. Ya, bahkan berpikir kalau dirinya akan dieksekusi karena pengkhianatan. Karena itu, dirinya membuat banyak alasan kepada Tuhan mengapa dirinya bukan orang yang tepat untuk perintah ini. Apa yang ia katakan, saudara yang terkasih Bapak Ibu? Aku gak bisa ngomong di depan banyak orang. Aku terlalu muda, Yeremia katakan. Ini adalah salah satu alasan yang sering disampaikan oleh manusia, yang sering disampaikan oleh orang-orang Kristen. Saya masih muda, atau saya sudah terlalu tua, atau saya sedang bekerja, atau saya sedang melakukan sesuatu hal yang mungkin hidupnya perlukan. Tetapi di sini Tuhan, apapun yang ia rencanakan melalui seseorang akan terjadi. Apapun yang direncanakan Tuhan melalui seseorang, itu akan terjadi. Kita lihat bagaimana Yeremia selalu melakukan alasan, mengatakan alasan dia terlalu muda atau dia tidak pandai bicara di depan banyak orang. Tetapi Tuhan tetap menyuruhnya, Tuhan tetap memilihnya sebagai seorang penyampai pesan terhadap umatnya. Wajar memang kalau kita sebagai orang Kristen melakukan hal yang sama. Kita sering punya alasan. Secerdas apapun alasan kita, saat dimintai Tuhan untuk menjalankan perintahnya, kita akan mendapat panggilan itu. Kita akan disuruh untuk pergi oleh Roh Kudusnya, atau melalui Roh Kudusnya kita dituntun langkah kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita mengatakan pada diri sendiri dan Tuhan, saya gak begitu mengerti firman Tuhan. Apa yang orang lain pikirkan tentang saya gak mau kalau nantinya orang banyak bicara hal yang buruk di belakang saya. Saya mungkin akan kehilangan pekerjaan. Jadi biar aja orang lain yang melakukan hal ini,
Ini juga alasan yang banyak sekali orang Kristen katakan, rasa takut itu selalu menghambat. Rasa takut yang menghalangi, rasa takut yang mendahulukan kita. Maka dari itu, sudah seharusnya kita membiarkan iman kita yang bekerja. Sudah seharusnya kita membiarkan iman kita yang mengatasi segala ketakutan itu. Jangan ketakutan menjadi jembatan buat kita untuk melayani. Jangan jadi karena kekhawatiran itu yang menghalangi kita untuk bekerja di ladang Tuhan, bekerja di gerejanya, bekerja di hidup kita untuk Tuhan. Jangan, sesekali jangan. Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita taat terhadap panggilannya, Tuhan selalu setia. Tuhan selalu sedia untuk menolong kita. Bukankah Tuhan sudah mengulurkan tangannya yang menjamah mulut kita, dan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut kita ini. Kita boleh lihat itu di Yeremia 1 ayat 9. Tanpa Tuhan melakukan hal ini, kita gak akan bisa berbuat apapun untuk menyelesaikan misi atau panggilan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kita melangkah untuk memulai aktivitas kita. Kita melangkah untuk memulai segala pekerjaan kita. Kita jangan pernah takut untuk berkata yang benar. Kita jangan pernah takut untuk melayaninya. Kita jangan pernah takut untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat kita, untuk memberikan kita yang terbaik. Jangan kita melihat yang terbaik di dalam penilaian dunia, tetapi yang terbaik menurut atau seturut kehendaknya. Dari firman Tuhan ini, tetaplah di dalam firman dengan segenap hati. Luangkan waktu untuk membuat Dia bicara kepada kita melalui firman-Nya dan doa. Karena Roh-Nya berdiam di dalam kita. Inilah yang membuat perkataannya akan berada di dalam mulut kita, dan rasa takut kita akan memudar. Saudara yang terkasih, mulai sekarang mari kita luangkan waktu untuk mengenal Tuhan secara lebih dalam. Kita mengenal Tuhan melalui dari hubungan kita yang secara khusus terhadap Tuhan. Kita mengenal Tuhan dan kuasa-Nya karena kita memiliki hubungan secara khusus melalui puji-pujian kita, melalui doa kita terhadap Tuhan. Selamat menjalani hari-hari Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Selamat meneruskan pekerjaan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berharap, jangan lupa selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tetap setia, tetap di jalannya, tetap di hukumnya. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Tuhan senantiasa menjamah segala pekerjaan saudara, apapun yang sedang saudara jalani, sedang saudara kerjaan. Semoga Tuhan melindungi, semoga Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Kami berangkat dari segala latar belakang yang berbeda-beda. Kami sujud di hadapan-Mu untuk menyerahkan diri kami. Tuhan, di pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami, bekerja di berbagai bidang. Ajar kami Tuhan untuk selalu memakai waktu kami yang sangat berharga ini, yang Engkau berikan kepada kami, untuk selalu mengingat betapa baiknya Engkau, betapa besarnya kuasa-Mu, betapa banyaknya kasih-Mu,
sudah kami terima. Tuhan, apapun yang kami lakukan di setiap perjalanan hidup kami, biarkan itu menjadi persembahan kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh rakyat-Mu di negara Indonesia ini, Tuhan, dari berbagai latar belakang agama, suku, adat istiadat, dan segala yang sedang bekerja dimanapun itu di pemerintahan, baik itu di sipil, instansi kesehatan, tenaga pengajar, petani, pedagang, semuanya Tuhan, yang tergolong di negeri kami ini yang kami cintai, Indonesia. Begitu juga kami bawakan secara khusus Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, yang selalu setia melakukan kehendak Tuhan untuk melayani negara ini, untuk membuat yang terbaik terhadap negara ini. Berkati beliau Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia kebijaksanaan, berikan dia kepintaran Tuhan, terlebih kesabaran di dalam menghadapi negara ini Tuhan, supaya dia tetap kuat, tetap sabar, dan memberikan yang terbaik melayani negara ini Tuhan. Begitu juga jajarannya, dari menteri sampai yang paling rendah Tuhan, di dalam pemerintahan. Berkati setiap pekerjaan dan keputusan-keputusan yang beliau tetapkan Tuhan, untuk segala pekerja, petani, pedagang, berkati mereka Tuhan di setiap pekerjaan tangan mereka. Tuntun hidup mereka Tuhan, apapun yang mereka peroleh supaya itu mereka syukuri, karena Engkau yang paling mengerti apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun jika rencana-Mu terjadi di dalam hidup kami. Begitu juga kepada pimpinan lembaga HKBP ini Tuhan, gereja-Mu ini, Opuye Porus Robinson Butar-Butar, Sekjen, Kadep, dan semua pelayan full timer sampai kepada Sintua dan seluruh jemaat-Mu. Berkati kami seluruhnya Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, baiklah itu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.